Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri Inayati Sahlia. Saya Risma Maria Mandinisa Putri. Saya Lestari Handayani. Di sini kami dari Prodi D3 Akuntansi kelas 3C yang diampu oleh Ibu Nurah Mariska MA yang dengan mata kuliah akuntansi perpajakan. Di sini kami ingin mempresentasikan materi mengenai pajak penghasilan atau PPh badan dengan rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada angsuran PPh pasal 25 untuk wajib pajak tertentu. Yang kedua ada PP 46 tahun 2013 dan PP 23 tahun 2018. Kemudian yang terakhir ada pelaporan PPh badan. Yang pertama ada pengertian angsuran PPh pasal 25 untuk wajib pajak tertentu, yaitu pajak penghasilan pasal 25 atau PPh pasal 25 adalah angsuran pembayaran pajak penghasilan oleh wajib pajak setiap bulan dalam tahun berjalan. Perhitungan angsuran PPh pasal 25 ini bisa berbeda jika perusahaan mengalami kondisi yang tidak sama dengan tahun sebelumnya, seperti adanya kompensasi kerugian fiskal. Kemudian ada alasan diterbitkannya angsuran PPh pasal 25 ini sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk mengatur dan memantau pembayaran pajak penghasilan secara lebih efektif. Mekanisme ini bertujuan untuk mencegah adanya keliru dalam perhitungan angsuran tahunan dan meningkatkan efektivitas pengumpulan pajak. Selain itu, angsuran PPh pasal 25 ini juga memberikan fleksibilitas bagi wajib pajak untuk menghitung dan mengajukan pemotongan atau pengurangan angsuran sesuai dengan kondisi usaha mereka. Nah, kemudian ada penghitungan angsuran PPh pasal 25 dalam hal tertentu. Ini adalah kondisi tertentu yang perhitungan PPh pasal 25-nya diatur secara khusus. Yang pertama itu ada PPh pasal 25 bagi wajib pajak yang memperhitungkan kompensasi kerugian fiskal tahun sebelumnya, yang dimana perusahaan ini dapat menghitungkan kompensasi kerugian fiskal tahun sebelumnya berdasarkan surat pemberitahuan atau SPT tahunan, surat ketetapan pajak atau SKP, surat keputusan keberatan atau putusan banding sesuai dengan ketentuan pasal 6 ayat 2 atau pasal 31A Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Lalu yang kedua itu ada PPh pasal 25 untuk wajib pajak yang memperoleh penghasilan tidak teratur, yang dimana wajib pajak yang memperoleh penghasilan tidak teratur ini apabila suatu perusahaan menerima atau memperoleh penghasilan meliputi penghasilan tidak teratur. Penghasilan tidak teratur ini harus dikeluarkan dalam perhitungan besaran angsuran PPh pasal 25. Lalu yang ketiga itu ada PPh pasal 25 untuk SPT tahunan. PPh yang disampaikan ini setelah lewat batas yang ditentukan, yang dimana angsuran PPh pasal 25 ini untuk tahun berjalan dihitung berdasarkan perhitungan yang sama dengan SPT tahunan PPh tahun pajak sebelumnya. Lalu yang keempat ada PPh pasal 25 terjadi perubahan keadaan usaha atau kegiatan wajib pajak, yang dimana perubahan keadaan usaha atau kegiatan wajib pajak adalah penurunan atau peningkatan usaha. Lalu yang kelima, angsuran PPh apabila diterbitkannya surat ketetapan pajak untuk tahun pajak tahun sebelumnya, yang dimana SPT tahunan yang disampaikan oleh wajib pajak dalam tahun berjalan bisa diterbitkan surat ketetapan pajak untuk tahun pajak yang lalu, yang mana untuk tahun pajak yang lalu ini dengan demikian perhitungan pajaknya kemungkinan akan mengalami perubahan sehingga angsuran PPh ini dihitung berdasarkan surat ketetapan pajak tersebut. Lalu adapun contoh perhitungan angsuran PPh pasal 25 untuk wajib pajak tertentu. Contohnya yang pertama itu PT Busana Indah bergerak dalam bidang usaha industri pakaian. Pada tahun 2018 penghasilan PT Busana Indah sebesar 53 miliar rupiah dan penghasilan tidak teratur berupa penghasilan sewa mesin potong sebesar 1,2 miliar rupiah. Lalu yang dipotong oleh PPh pasal 23 dan pihak lain sebesar 24 juta rupiah. Jumlah laba fiskal yang diperoleh pada tahun 2018 ini sebesar 7,5 miliar 2,75 miliar rupiah. Berdasarkan data tersebut, jumlah angsuran PPh pasal 25 yang dicatat perusahaan adalah, kita masukkan yang pertama ini adalah laba neto fiskal sebesar 2.750 juta, yang dimana ini ada dari soal tadi. Kemudian ada penghasilan tidak teratur yang kita temukan di sini tadi sebesar 1.200 juta. Kemudian ada penghasilan sebagai dasar angsuran PPh sebesar 1,550 miliar. Kemudian ada PPh terutangnya sebesar 387.500 juta.
Kemudian ini tuh dapat kita ketahui PPh yang dipotong dan dipungut oleh pihak lain meliputi yang pertama ada PPh pasal 22 oleh Bendahara Pemda, ini Rp0 karena tidak ada. Lalu yang kedua PPh pasal 23 atas royalti, ini juga tidak ada. Kemudian PPh pasal 24 ini juga tidak ada, Rp0. Kemudian juga kredit pajaknya Rp0. Lalu PPh yang dibayarkan sendiri ini sebesar 387.500 juta rupiah. Kita kurangkan dari berdasarkan yang di atas tadi hingga didapatkannya angsuran PPh pasal 25 masa berikutnya ini Rp32.291.667 yang dimana jumlah angsuran PPh pasal 25 yang dibayarkan sendiri untuk masa pajak berikutnya tahun 2019 itu sebesar 387.500 juta, kemudian dibagikan sebesar 12 dibagi 12 sehingga didapatkannya Rp32.291.667. Ini untuk perhitungan pajak PPh angsuran 25-nya dalam 1 bulan. Ya, berikutnya ada Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 di mana pada latar belakang penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 terjadi pada sebelum tahun 2013 bahwa UMKM dikenai PPh berdasarkan laba bersih sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dengan tarif yaitu 25% atau potongan 50% untuk usaha kecil. Namun, banyak UMKM kesulitan menyusun laporan keuangan dan menghitung laba bersih secara akurat. Akibatnya, kepatuhan pajak UMKM sangat rendah. Untuk menyederhanakan sistem dan memperluas basis pajak, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintahan Nomor 46 Tahun 2013 yang dimulai berlaku pada 1 Juli 2013. Pajak dihitung berdasarkan omset peredaran bruto, bukan laba bersih. Tarif yang dikenakan hanya sebesar 1% dari omset yang bertujuan untuk mempermudah administrasi, memperluas basis pajak, dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak kecil. Pajak untuk omset bulanan yaitu dibayar maksimal tanggal 15 dan dilaporkan maksimal tanggal 20. PPh bersifat final dengan syarat peredaran bruto tidak melebihi 4.800.000 juta, di mana syaratnya yang pertama yaitu wajib pajak orang pribadi. Wajib pajak orang pribadi maksudnya di sini adalah individu yang menjelaskan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Yang kedua yaitu wajib pajak badan, di sini berbentuk badan usaha yaitu seperti CV, firma, koperasi maupun PT. Berikutnya yaitu PPh bersifat final yang tidak dikenai Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, yaitu yang pertama wajib pajak yang mempunyai penghasilan dari luar negeri, yang kedua yaitu wajib pajak yang sudah dikenai PPh final lain. Itu misalnya seperti jasa konstruksi, persewaan tanah dan bangunan, dan usaha migas. Yang ketiga yaitu wajib pajak badan yang belum beroperasi secara komersial, dan yang terakhir yaitu wajib pajak orang pribadi dengan pekerjaan bebas profesional. Berikutnya ada rumus perhitungan pajak final, di mana tadi tarifnya ditetapkan yaitu sebesar 1% dikali dengan peredaran brutonya. Contoh perhitungan yang kita ambil yaitu PT Prima Sentosa pada tahun 2018 mempunyai peredaran bruto dengan omset 2 miliar rupiah. Diketahui juga omset bulanan Januari 2019 yaitu sebesar 200 juta dan omset bulan Februari 2019 yaitu sebesar 300 juta. Perhitungan PPh mulai tahun pajak 2019 adalah sebagai berikut. Dengan dasar omset tahun lalu, tahun pajak 2018 kurang dari sama dengan 4,8 miliar. Dengan PPh terutang mulai tahun pajak 2019 dikenakan sebesar 100% per bulan atas dasar omset per bulannya. Maka PPh terutang pada bulan Januari yaitu dengan tarifnya tadi yaitu 1% dikali dengan 200 juta. Ini omset bulan Januari 2019. Jadi hasilnya yaitu 2 juta pada PPh terutang bulan Januari. Kemudian bulan Februarinya ini 1% dikali dengan 300 juta dengan hasil 3 juta pada PPh terutang bulan Februari. Begitu seterusnya untuk masa-masa yang akan datang selama tahun 2019. Berikutnya ada Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 di mana pada latar belakang penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 terjadi pada sebelum Peraturan Pemerintah 2023 Tahun 2018 diterbitkan. Pemerintah telah menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 yang mengatur pengenaan PPh final yaitu sebesar 1% dari omset bagi pelaku usaha kecil dan menengah. Namun, tarif tersebut dinilai masih terlalu tinggi bagi sebagian besar UMKM, terutama yang baru berkembang atau memiliki margin laba rendah. Untuk meringankan beban pajak dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak, pemerintah kemungkinan menurunkan tarif menjadi 0,5% melalui Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang berlaku mulai tanggal 1 Juli 2018. Pajak untuk omset bulan
ini dibayar maksimal tanggal 15 dan dilaporkan maksimal tanggal 20. Peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 ini ada PPh yang bersifat final dengan tarif yaitu 0,5% dengan syarat peredaran bruto tidak melebihi 4 miliar 800 dengan syarat yang pertama yaitu wajib pajak orang pribadi dan yang kedua yaitu wajib pajak badan. Yang berikutnya yaitu ada PPh bersifat final sebagaimana diatur peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2019 tidak dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak sebagai berikut. Yang pertama yaitu wajib pajak orang pribadi dengan penghasilan yang diperoleh dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas. Yang kedua yaitu wajib pajak yang menerima atau mempermudah penghasilan dari luar negeri yang terutang pajak atau telah dibayar di luar negeri. Yang ketiga yaitu wajib pajak yang penghasilannya telah dikenai PPh final dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Yang terakhir yaitu wajib pajak yang penghasilannya dikecualikan sebagai objek pajak. Definisi ini sama halnya dengan peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2018. Ya, berikutnya ada rumus perhitungan pajak final di mana tarifnya tadi ditetapkan sebesar 0,5% dikali dengan peredaran brutonya. Contoh perhitungannya yaitu misal seperti perusahaan PT Prima Sentosa memiliki omset tahun sebelumnya sebesar 2 miliar, pada bulan Januari 2019 omset bulanannya yaitu sebesar 200 juta dan bulan Februari yaitu sebesar 300 juta, maka PPh bulan Januari itu yaitu sebesar 0,5% dikali dengan 200 juta, maka hasil dari PPh bulan Januari adalah sebesar 1 juta. Kemudian PPh bulan Februari itu sebesar 0,5% dikali dengan 300 juta, maka hasil dari PPh bulan Februari yaitu sebesar 1.500.000 dan seterusnya untuk bulan-bulan berikutnya. Pajak ini bersifat final, artinya tidak perlu dilakukan perhitungan ulang di akhir tahun. Selanjutnya ada pelaporan PPh Badan. Pengertian PPh Badan yaitu PPh Badan adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh badan usaha seperti PT, CV, koperasi, yayasan, BUMN, dan sebagainya dalam 1 tahun pajak. Selanjutnya ada dasar hukum. Yang pertama ada UU nomor 7 tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan atau HPP. Yang kedua ada peraturan Dirjen Pajak tentang tata cara pelaporan SPT tahunan badan, misalnya per strip 02 atau PJ strip per 2019. Selanjutnya ada pelaporan PPh Badan. Pelaporan PPh Badan sesuai PP 23 tahun 2018, wajib pajak yang telah memenuhi syarat PP 23 tahun 2018 dan memilih untuk umruk menghitung PPh dengan nilai 0,5% dari peredaran bruto. Dapat menyetorkan PPh terutang melalui kantor pos atau hak persepsi. Sarana administrasi penyetoran PP dapat dilakukan dengan cara yang pertama menggunakan surat setoran pajak atau SPP melalui hak persepsi dengan cara mengisi formulir yang disediakan oleh KPP atau dapat ditandu di www.pajak. Yang kedua ada melalui sistem pembayaran elektronik atau e-billing. Penggunaan PPL PINA 0,5% dianggap telah dilaporkan apabila telah dibayar dan mendapat nomor transaksi penerimaan negara atau NTPN sesuai tanggal validasi yang dilaporkan yang tercantum pada SPP atau bukti pemotongan elektronik BUPOT pelaporan. Selanjutnya ada waktu pelaporan dan sanksi. Batas waktu pelaporan yang pertama yaitu paling lambat 4 bulan setelah akhir tahun pajak. Contoh, tahun pajak 2024 berakhir 31 Desember 2024. Batas pelaporannya yaitu 30 April 2025. Jika perlu perpanjang waktu, bisa diajukan maksimal 2 bulan tambahan dengan alasan yang sah. Lalu ada sanksi keterlambatan. Yang pertama, denda administrasi sebesar 1 juta. Lalu yang kedua, jika tidak melaporkan sama sekali, bisa dilakukan pemeriksaan dan sanksi tambahan. Lalu di sini ada cara pelaporan PPh Badan. Pelaporan PPh Badan dilakukan secara online melalui e-filing DJP online. Di sini ada 6 cara, yaitu yang pertama buka situs https djponline.pajak.id. Lalu yang kedua login menggunakan NPWP dan paspor Badan. Yang ketiga pilih menu lapor, e-filing, SPT tahunan PPh Badan form 1771. Lalu yang keempat ada isi data sesuai laporan keuangan dan lampirkan yang diperlukan. Yang kelima upload lampiran seperti lampiran keuangan, rekonsiliasi fiskal, bukti potong, dan seterusnya. Lalu yang keenam ada kirim SPT dan simpan bukti penerimaan elektronik atau BPE. Di sini kami mendapat referensi materi dari 3 jurnal. 3 jurnal di sini. Lalu selanjutnya kesimpulan.
PPh Pasal 25 merupakan angsuran pajak penghasilan yang dibayar setiap bulan untuk mempermudah pengumpulan pajak dan menyesuaikan dengan kondisi usaha wajib pajak. PP No. 46 Tahun 2013 diterbitkan untuk menyederhanakan perhitungan pajak bagi UMKM dengan tarif 1% dari omset yang bersifat final. Kemudian, melalui PP No. 23 Tahun 2018, tarif tersebut diturunkan menjadi 0,5 dari omset guna meringankan beban pajak dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pelaporan PPh Badan dilakukan secara online melalui e-filing DJP paling lambat 4 bulan setelah akhir tahun pajak. Kebijakan tersebut menunjukkan upaya pemerintah dalam menyederhanakan administrasi perpajakan dan mendorong kepatuhan pajak khususnya bagi pelaku UMKM. Demikian materi yang kami sampaikan pada kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.